Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin membahas tentang akuntansi transaksi ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Asari Handayani, yang kedua, Dewi Khofianida, dan yang ketiga, Mu'anisa Rizky Khalifatun Nikmah. Ada beberapa poin pembahasan dalam bab ini. Yang pertama adalah pengertian transaksi ijarah dan IMBT. Yang kedua, ketentuan syar'i, dasar hukum ijarah, rukun transaksi, pengawasan syariah transaksi ijarah dan IMBT. Yang ketiga, alur transaksi ijarah dan IMBT. Yang keempat, teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah bagi bank syariah. Dan yang kelima, teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT bagi bank syariah. Pengertian ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikannya atas barang tersebut. Sedangkan ijarah mutahiyah bitamlik merupakan perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini yang membedakan dengan ijarah. Jadi, ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik merupakan transaksi sewa-menyewa yang diperbolehkan oleh syariat. Selanjutnya adalah ketentuan syar'i, dasar hukum ijarah, rukun transaksi ijarah, pengawasan syariah transaksi ijarah dan IMBT. Ketentuan syar'i transaksi ijarah diatur dalam Fatwa DSN nomor 9 tahun 2000. Adapun ketentuan syar'i transaksi ijarah untuk penggunaan jasa diatur dalam Fatwa DSN nomor 44 tahun 2004. Sedangkan ketentuan syar'i IMBT diatur dalam Fatwa DSN nomor 27 tahun 2000. Dasar hukum ijarah didasarkan pada yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat kaidah fikih. Selanjutnya adalah rukun transaksi ijarah. Yang pertama adalah transaktor, yang kedua objek ijarah, dan yang ketiga ijab dan kabul. Selanjutnya adalah pengawasan syariah transaksi ijarah dan IMBT. Menurut BI, pengawasan tersebut meliputi yang pertama, memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam IMBT dilakukan setelah akad ijarah selesai. Yang kedua, meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah. Yang ketiga, memastikan besarnya ujrah atau fee multijasa sesuai dengan akad dan disepakati oleh kedua belah pihak. Alur transaksi ijarah dan IMBT. Transaksi dilakukan dalam alur yang pertama adalah nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya diverifikasi kebenarannya dan dianalisis kelayakannya oleh bank syariah. Yang kedua adalah sebagaimana difatwakan oleh DSN, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan oleh nasabah. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencairkan barang atau jasa yang akan disewa nasabah untuk selanjutnya dibeli atau dibayar oleh bank syariah. Yang ketiga adalah nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Selama penggunaan objek sewa, nasabah menjaga dan menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewa sesuai dengan kesepakatan. Sekiranya terjadi kerusakan yang bukan karena kesalahan penyewa, maka bank syariah sebagai pemberi sewa akan menanggung biaya perbaikannya. Yang keempat, nasabah penyewa membayar fee sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa. Sedangkan yang kelima, pada transaksi IMBT, setelah masa ijarah selesai, bank sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa. Selanjutnya adalah teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah bagi bank syariah. Yang pertama adalah teknis perhitungan transaksi ijarah. Beberapa hal yang perlu dilakukan terhadap perhitungan transaksi ijarah adalah perhitungan penentuan keuntungan dan fee ijarah, perhitungan uang muka sewa, dan biaya administrasi ijarah. Perhitungan penyusutan dan pendapatan ijarah. Dalam praktik, mengingat sewa dilakukan lebih dari 1 tahun, penentuan sewa dapat menggunakan tabel anuitas.
Akan tetapi, setelah dihitung nilai nominalnya, angka tersebut harus bersifat tetap selama kontrak sewa. Perhitungan lain dalam penentuan sewa adalah yang pertama, resiko kerusakan yang menjadi tanggungan bank syariah, yang kedua, kemampuan nasabah, dan yang ketiga, opportunity cost nasabah sekiranya ada alternatif skema lain yang memungkinkan untuk dipilih oleh nasabah, baik dari bank syariah yang sama maupun dengan bank lain untuk kebutuhan tujuan yang sama. Selanjutnya, perhitungan biaya administrasi ijarah. Biaya administrasi bisa diterapkan dengan menggunakan persentase tertentu dari modal yang digunakan untuk persewaan. Misalnya, bank syariah menggunakan kebijakan 1% dari modal persewaan. Selanjutnya adalah penjurnalan transaksi ijarah. Penjurnalan transaksi ijarah dilakukan ketika terdapat transaksi yang pertama, transaksi pengadaan aset ijarah. Sebelum akad ijarah dilakukan, bank syariah terlebih dahulu melakukan pengadaan aset ijarah. Berdasarkan PSAK nomor 107 disebutkan bahwa objek ijarah diperoleh berdasarkan biaya perolehan. Yang kedua adalah transaksi pada saat akad disepakati. Pada saat akad disepakati terdapat berbagai transaksi yang harus diakui oleh bank syariah. Transaksi tersebut adalah yang pertama, konversi persediaan ijarah mendapat aset sebagai bentuk pengakuan atas adanya pengalihan hak guna kepada penyewa, dan kedua, penerimaan biaya administrasi. Selanjutnya yang ketiga adalah transaksi pengakuan penerimaan pendapatan ijarah. Berdasarkan PSAK nomor 107, pendapatan ijarah selama masa akad diakui pada saat aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan ijarah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Selanjutnya yang keempat adalah pengakuan penyusutan aset yang diperoleh untuk ijarah. Berdasarkan PSAK nomor 7, objek ijarah jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau penyusutan untuk aset sejenis selama umur manfaatnya atau umur ekonomis. Dalam hal ini, penyusutan aset ijarah dapat diakui setiap bulan ketika pendapatan diakui. Yang kelima adalah perlakuan akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan. Berdasarkan PSAK nomor 107, biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Dan yang terakhir adalah penyajian pada laporan laba rugi dan laporan perhitungan bagi hasil. Pendapatan ijarah dilaporkan baik pada laporan laba rugi maupun laporan perhitungan bagi hasil. Pada kedua laporan pendapatan yang disajikan adalah pendapatan bersih, yaitu pendapatan ijarah dikurangi beban-beban yang berkaitan dengan ijarah. Teknik perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT bagi bank syariah. Pertama adalah teknis perhitungan transaksi IMBT. Terdapat dua perhitungan. Yang pertama adalah perhitungan penyusutan aset IMBT. Berdasarkan PSAK nomor 59 paragraf 108B, objek sewa disusutkan sesuai dengan masa sewa jika merupakan transaksi ijarah mutahiyyah bitamlik. Dan yang kedua adalah penentuan pendapatan IMBT. Selanjutnya adalah penjurnalan transaksi IMBT. Penjurnalan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan penjurnalan pada transaksi ijarah. Perbedaan mendasar yaitu terdapat pada konsep perhitungan penyusutan yang tidak peduli dengan umur yang melenceng dengan masa sewa. Perpindahan hak pemilik IMBT dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu yang pertama hadiah, yang kedua pembayaran sisa sewa sebelumnya berakhir masa sewa, dan yang ketiga adalah pembayaran sekadarnya. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.